Halo semua, kembali di channelnya Chef MZ. Kali ini teman-teman saya masih membahas seputar risiko telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana rasanya ketika kita telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online rupiah cepat. Kalian pasti tahu rupiah cepat ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang pastinya statusnya legal. Bagaimana ketika kalian meminjam uang di rupiah cepat, persyaratannya mungkin pasti buat kalian yang sudah pernah meminjam uang di pinjaman online rupiah cepat, pasti persyaratannya tahu. Persyaratannya yaitu hanya foto KTP, foto selfie dengan KTP, lalu kita diminta untuk verifikasi wajah, kedip-kedip, mengap-ngap, tengok kanan, tengok kiri. Itu secara umum pinjam uang di pinjaman online seperti itu. Begitu juga di rupiah cepat. Nah, rupiah cepat ini merupakan sebuah aplikasi yang menerapkan tenor, ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, tergantung mana yang kita pilih. Dan kalau misalkan kita berbicara masalah bunga atau persentase bunga di pinjaman online rupiah cepat ini masih menerapkan 0,4% per hari, karena menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru tentang penerapan bunga pinjaman online itu mulai Januari 2024 akan diberlakukan bunga pinjaman online itu maksimal 0,3% per hari. Dan bagaimana halnya ketika kalian sudah menggunakan pinjol rupiah cepat dan sudah telat bayar 1 tahun karena keterbatasan ekonomi sehingga kalian terpaksa gagal bayar lebih dari 1 tahun. Ketika kita baru jatuh tempo pembayaran di rupiah cepat itu ada penagihan yang menyarankan untuk pembayaran dipercepat sebelum jam 12 siang. Lalu karena kita tidak punya uang, akhirnya kan telat lewat dari jam 12 siang, nanti ditelepon lagi tuh. Telepon lagi, gimana ini pembayarannya? Nanti dikasih waktu lagi sampai jam 2 siang. Terus seperti itu, karena kita belum bisa bayar juga, nanti dikasih waktu lagi sampai jam 5 sore. Seperti itu ya di rupiah cepat. Tapi ingat, baru jatuh tempo di rupiah cepat itu penagihan DC pinjol yang menagih itu kata-katanya ya lumayan ada penekanan, sehingga kalau buat orang yang pertama kali mengalami telat bayar di pinjol rupiah cepat pasti akan merasa ketakutan ya. Tapi ingat teman-teman, kalian itu tidak perlu takut ketika ditagih oleh DC pinjol, itu hal biasa. Penagihan debt collector itu hal biasa, jadi tenang saja. Dan kalau misalkan kalian sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, itu dari telat bayar 1 hari sampai sebulan pertama, 2 bulan pertama itu pasti masih banyak penagihan-penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol rupiah cepat. Dari mulai telepon, nagih via chat WhatsApp, ada yang SMS juga, itu pasti ada penagihan seperti itu. Tapi kalian menyikapinya kalau memang tidak mampu bayar dan tidak punya uang untuk membayar, sikapi saja dengan santai, gak usah panik, gak usah cemas, karena itu hanyalah sebuah penagihan dari debt collector yang memang tugasnya seperti itu, menagih kepada nasabahnya. Walaupun ada penekanan, ada kata-kata kasar atau caci maki, kalian santai saja menyikapinya, tidak perlu takut yang berlebihan. Ya pada faktanya kan mungkin karena kalian tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Dan bagaimana halnya ketika sudah lewat dari 1 tahun? Apakah sudah didatangi DC lapangan ataukah bulan keberapa didatangi DC lapangannya? Menurut informasi dan menurut pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya, ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di rupiah cepat itu ada yang belum pernah didatangi DC lapangan. Itu mungkin pengaruhnya karena lokasinya jauh atau bukan di kota besar, bisa saja. Terus juga ada yang katanya ini ya, jadi saya juga belum pernah melihat real apakah betul didatangi DC lapangan rupiah cepat atau tidak. Ada yang baru telat 2 bulan di pinjol rupiah cepat, ada yang katanya udah didatangi DC lapangan. Ya saya juga nggak bisa memastikan apakah betul atau tidak, karena sampai saat ini informasinya tidak akurat. Yang jelas buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di rupiah cepat, yang harus Anda pikirkan adalah bukan memikirkan DC lapangan datangnya kapan, kota mana saja yang dikunjungi oleh DC lapangan tersebut, dan nilai nominal berapa yang akan didatangi DC lapangan. Jadi pikiran kalian jangan fokus ke situ. Saran dari saya, kalau dalam kondisi telat bayar bahkan lebih dari 1 tahun itu, tenangkan dulu pikiran kalian, siapkan mental dengan apapun yang akan terjadi di kemudian hari, karena ya namanya gagal bayar itu kan bukan faktor kesengajaan, karena kita memang sudah tidak mampu membayarkan utang tersebut.
Dan kalaupun memaksakan sampai jual aset itu tidak boleh dilakukan, karena yang namanya gagal bayar itu sudah ada resiko terberatnya, yaitu yang tertulis di SLIK OJK. Jadi tidak usah memikirkan sesuatu yang akan terjadinya bagaimana, nanti apakah akan saya dipenjara ataukah akan diobrak-abrik oleh desa lapangan. Itu jangan memikirkan ke situ. Yang terpenting kalian fokus saja dengan aktivitas kalian sehari-hari, tenangkan diri kalian, kuatkan mental dengan segala apapun yang akan terjadi. Baik itu dipermalukan, dicaci maki, dihina-hina, disebar data dan sebagainya, itu jangan dipikirkan, bodoh amat. Yang terpenting kalian bisa fokus dengan aktivitas sehari-hari. Setelah itu kalian juga bisa lebih fokus, kalau pikiran kalian tenang, rileks, kalian bisa lebih fokus untuk mencari banyak uang, untuk mencari peluang-peluang agar mendapatkan uang untuk ditabung, dan nantinya bisa untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik. Bisa untuk kalian berlibur, jalan-jalan, refreshing, dan melupakan semua penagihan-penagihan yang dilakukan oleh desa pinjol rupiah cepat. Karena dengan seperti itu kalian bisa kembali hidup normal dan bisa terlepas dari jeratan utang pinjol rupiah cepat. Kalau kalian terus terpuruk, memikirkan ketakutan, memikirkan ancaman akan dipenjara, akan didatangi desa lapangan, akan di blacklist dan sebagainya, itu akan membuat hidup kalian terpuruk. Kalian akan menutup diri, tidak bisa terus terang pada orang-orang sekitar, tidak bisa mencari nafkah karena mungkin pikiran kalian itu kalut, panik harus bagaimana, sehingga itu akan berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat. Seperti yang terjadi banyak ya di pemberitaan. Ada orang yang karena telat bayar di pinjol itu sampai mengakhiri hidup. Ada juga yang mengakhiri hidup orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Berapapun nilai utang kalian, ketika kalian sudah tidak mampu lagi membayarkannya, mau itu utangnya 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah pun, kalau kalian bisa menyikapinya dengan tenang, insya Allah kalian akan bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Tidak perlu takut dengan apapun ancaman yang ada di dunia ini. Bayangkan saja segala ancaman dari desa pinjaman online itu sebagai butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Bayangkan seperti itu saja, jadi kalian jangan terlalu menyikapinya berlebihan lah intinya. Pokoknya santai saja menyikapinya, jangan sampai kalian misalkan karena diancam di penjara dipikirkan, diancam akan didatangi desa lapangan dipikirkan. Itu ikuti saja dan terima segala resikonya. Karena yang namanya telat bayar dan gagal bayar itu kan pasti ada resikonya. Resikonya bisa saja kan didatangi desa lapangan, di proses ke jalur hukum perdata, itu bisa saja. Lalu mungkin kalian juga akan di blacklist, masuk daftar SLIK OJK dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Yang terpenting kalian jangan berpikir ke situ, fokus saja dengan kehidupan kalian ya. Berapapun nilai nominal hutang di rupiah cepat dan sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, yang terpenting kalian bisa lebih fokus saja dengan aktivitas kalian. Itu lebih baik daripada kalian terus-terusan terpuruk memikirkan telat bayar atau gagal bayar, bagaimana solusinya, itu akan justru menghancurkan kehidupan kalian. Jadi kalau memang kalian tidak kuat mental, dari awal saya sudah pernah bilang berkali-kali, ketika diteror oleh desa pinjaman online manapun termasuk rupiah cepat, ketika kalian sudah tidak mampu menghadapinya, tidak kuat mental, saat itu pula kalian harus segera ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Itu untuk mengamankan mental kalian. Jangan sampai saat ini kalian terus membaca teror, lalu dipikirkan, mental kalian lama-lama akan hancur. Dan yang harus kalian lakukan, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketika kalian menghadapi kesulitan, baik itu karena telat bayar lebih dari 1 tahun di rupiah cepat, ataupun mempunyai permasalahan hidup yang lainnya, yang harus kalian lakukan adalah tetap meminta pertolongan sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, insya Allah kalian akan lebih tenang, pikiran kalian akan lebih rileks. Jangan lagi kalian memikirkan sesuatu yang justru akan menakuti diri kalian sendiri. Ingat, pertolongan Allah itu pasti dan akan terjadi jika kalian betul-betul sungguh-sungguh meminta pertolongan sama Allah, betul sungguh-sungguh beribadah pada Allah. Insya Allah segala permasalahan akan berlalu dengan sendirinya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian yang saat ini sedang telat bayar lebih dari 1 tahun di rupiah cepat, tetap semangat. Karena gagal bayar di pinjaman online itu bukan akhir dari segalanya. Jadi yang terpenting kalian tetap semangat untuk hidup, membangun masa depan ke kalian, membangun masa depan keluarga kalian. Jangan terus-terusan membangun masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.